Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore, berkah dalem. Kalau kita misa lalu kita bilang, "Siapa romonya? Khotbahnya bagus atau enggak?" Nah, lalu kalau romonya lucu, romonya lucu. Kalau khotbahnya inspiratif, khotbahnya inspiratif. Kalau romonya masih muda dan ganteng, rambutnya masih hitam, romonya ganteng masih muda. Kalau khotbahnya lama sekali. Jadi memang kita itu mengharapkan khotbah. Padahal yang lebih penting dari khotbah itu adalah mendengarkan sabda Tuhan yang tadi dibacakan. Biasanya kita malah lupa. Bacaan pertama dari mana? Lupa, Romo. Bacaan kedua? Lupa. Bacaan Injil? Lupa. Lalu mendengarkan khotbah Romo, padahal Romonya tidak berkhotbah mengenai tadi yang didengarkan. Lupa semuanya. Bisa membayangkan seorang Romo yang terlahir tidak lucu. Ada tuh orang yang terlahir itu tidak lucu. Kalau lucu malah wagu gitu ya. Kasihan kalau diharapkan kelucuannya. Ada Romo yang
memang mungkin tidak begitu inspiratif khotbahnya. Lalu kita mengharapkan Romo itu selalu harus inspiratif. Romo harus selalu muda, bersemangat. Jadi harapan-harapan itu semua sebenarnya bukan yang paling penting. Karena kita misa itu dibagi dua ya. Ibadat sabda, liturgi sabda, lalu liturgi korban, ya kan? Liturgi sabda itu mendengarkan sabda Tuhan, lalu liturgi korban itu adalah ekaristi nanti komuni. Ya. Bacaan pertama, ada komplain janda-janda tidak dilayani dengan baik. Ternyata petugasnya kurang. Maka para rasul berkumpul, lalu pilihlah orang yang berhikmat, pilihlah orang yang baik untuk melayani. Jadi tugasnya tugas pelayanan. Akhirnya dipilihlah orang-orang itu dengan kriteria baik dan bijak. Bacaan kedua itu dari suratnya Rasul Petrus yang mengatakan batu yang dibuang oleh tukang bangunan sekarang menjadi batu penjuru, yang dibuang oleh manusia oleh Allah justru dijadikan batu penjuru. Itu artinya ketika orang dipilih Allah mengerjakan pekerjaan Allah, misi Tuhan, Tuhan sendiri yang memperkaya, memperkuat, termasuk para prodiakon ya, justru dikuatkan oleh Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Bacaan Injil penting sekali. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kenapa jalan? Kalau kita renungkan, Yesus itu memilih apa yang terjadi sehari-hari dan itu dibawa kepada makna yang sangat dalam. Tiap hari kegiatan kita yang paling banyak dengan fisik kita itu adalah jalan. Dari tempat tidur ke kamar mandi, dari kamar mandi ke ruang makan, dari ruang makan nanti ke ruang kerja, dari ruang kerja jalan terus. Bahkan hidup ini adalah perjalanan ya. Jam itu juga selalu berjalan. Nah, kalau perjalanan kita ini tidak di atas jalan yang benar, sesat. Kalau perjalanan hidup ini tidak ada tujuannya, kemana muter-muter. Padahal semakin lama kita semakin tua. Jadi butuh batu penjuru. Kemana? Dan untuk apa? Kita itu selalu ingin mempertahankan anugerah kehidupan. Kita lahir ke dunia, hidup. Dan nanti ketika kita mati pun kita itu memiliki hidup kekal. Jadi tidak mati. Maka Yesus jalan kebenaran dan kehidupan itu kalau kita pegang, itulah hidup kita. Romo, lalu kalau jalan benar hidup itu kan Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Lah terus kita apa? Ya kita berusaha untuk menjadi jalan yang benar juga, jangan menyesatkan. Kita tunjukkan kepada anak-anak, kita tunjukkan kepada orang-orang apa itu kebenaran, apa yang benar yang kita hayati. Tidak suka bohong. Hidup ini ada yang namanya memberi dan diberi.
Sebenarnya itu yang selalu, maka cinta itu isinya bukan kata-kata, tapi bagaimana kita ketika diberi dan bagaimana kita juga memberi dan memberi dengan bagaimana. Kalau kita kaya dan kita bisa berbagi, kekayaan diperoleh secara benar, itu bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi kita dan bagi yang memberi, yang kaya dan yang diberi. Tidak ada orang kaya yang tidak membutuhkan untuk diberi. Ketika dia sakit, mungkin malah harus ditunggui oleh pembantunya yang miskin. Harus diberi perhatian. Maka tidak lepas dari saling memberi dan saling menerima. Maka keikhlasan dalam memberi, menerima itu penting. Yesus itu teladan keikhlasan. Berjiwa besar, berhati rela berkorban. Coba kalau kita punya orang tua yang berjiwa besar, tidak gampang mengeluh, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, berjiwa besar. Dan hatinya rela berkorban. Tidak hanya ingin diberi, dilayani, tapi justru itu orang tua yang baik. Anak yang berjiwa besar rela berkorban, guru berjiwa besar rela berkorban. Itu semua yang bisa diteladani dari Tuhan Yesus. Ada kata-kata per Mariam ad Yesum, melalui Bunda Maria menuju Yesus. Karena kadangkala kita bilang Yesus kan Tuhan, ya pantas kalau sempurna, pantas kalau baik. Bunda Maria manusia biasa, tetapi menjadi teladan. Maka bulan Mei ini menjadi saat di mana kita berdevosi dekat dengan Bunda Maria, supaya dibawa kepada Yesus, supaya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, menjadi seperti Yesus, jalan yang benar, membawa kehidupan. Semoga hidup kita selalu diberkati, dari perbuatan kecil kita juga memberkati banyak orang. Amin. Marilah kita doa salam Maria sekali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.